sore Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Padanun dengan NIM 2025-63002. Saya Rahel Jilab Lebinur dengan NIM 2025-63074. Saya Lesti Angelika dengan NIM 2025-63036. Saya Tri Nabila dengan NIM 2025-63034. Saya Treisya dengan NIM 2025-63031. Saya Valentino Wanma dengan NIM 2025-63015. Saya dengan Parel Saputra Lunda, NIM 2025-63001. Saya Dijab Sebalechan 2025-63051. Jadi soal yang pertama yaitu pada sebuah kompetisi PUBG, Farel menembak mati Yedija dalam satu kali tembakan menggunakan sniper rifle dengan peluru seberat 20 gram yang dapat mencapai momentum 20 kg meter per sekon. Hitunglah kecepatan peluru tersebut. Nah, jadi yang pertama di sini kita ketahui massa. Jadi di soalnya disuruh ganti masanya pakai NIM kita. Jadi NIM saya 31. Jadi masanya diganti 31, diubah ke dalam kilogram, dari gram diubah ke kilogram. Jadi 31 dibagi 1000 sama dengan 0,031 kilogram. Yang kedua, momentumnya yaitu 20 kg meter per sekon. Di sini yang ditanya kecepatannya atau V. Kalau mau cari kecepatan, rumusnya yaitu P sama dengan M kali F. Tapi ini kan maksudnya rumusnya P sama dengan M kali F. Kita kan mau mencari kecepatannya. Jadi kita bolak-balik rumusnya. Jadinya V sama dengan P bagi M. Di mana P yaitu massa, di mana P yaitu momentum dan M itu massa. Jadi kecepatan sama dengan momentum dibagi massa. Momentumnya 20 kg meter per sekon dibagi dengan massanya 0,031 kg. Jadi hasilnya kecepatannya sama dengan 645,16 kg per meter sekon. Soal yang kedua, sebuah peluru bermassa 10 gram ditembakkan dari senapan bermassa 2 kg dengan kecepatan 34 meter per sekon. Hitunglah kecepatan mundur sesaat menembak. Di sini diketahui massa senapan 2 kg. Kecepatan 34 dikali 10 sama dengan 340 meter per sekon. 10 gram diubah kilogram, berarti 10 dibagi 1000 sama dengan 0,01. Yang ditanya kecepatan senapan, berarti V sama dengan M dikali V dibagi N sama dengan 0,01 kg dikali 340 meter per sekon dibagi 2 kg sama dengan 3,4 kg meter per sekon dibagi 2 sama dengan 1, meter per sekon. Soal nomor 3, dua bola biliar dengan massa yang sama bergerak saling mendekat dianggap mengalami lenting sempurna jika kecepatan awal bola sama dengan 20 meter per second dan 10 meter per second. Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Jadi E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V2 aksen dikurang V2 dikurang V1 sama dengan E nilainya 1 nilainya 1 sama dengan min dalam kurung V1 aksen dikurang V2 aksen per 61 NIM ditambah 10 ditambah dikurang 56 NIM ditambah 5. 1 sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan 5. Hasil dari 61 dikurang 56. 5 sama dengan 5 sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen. Kita pindah ruaskan.
5 sama dengan V min V1 aksen tambah V2 aksen. Kita pindah ruas lagi 5 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen, itu persamaan 1. Terus karena masanya sudah habis, sudah dijumlahkan, kita masukkan langsung saja di kecepatan. Sama dengan 61 ditambah 56 sama dengan V1 aksen ditambah dalam kurung 5 ditambah V1 aksen. Itu hasil dari persamaan 1 itu. Terus 61 ditambah 56 sama dengan 107. 107 sama dengan 5 tambah 2 V1 aksen. 107 dikurang 5 sama dengan 2 V1. 102 itu hasil dari 107 dikurang 5 sama dengan 2 V1 aksen. V1 sama dengan V1 aksen sama dengan 102 per 2 sama hasilnya itu 51. Terus 5 V1 aksen sama dengan V2 aksen. 5 tambah 51 dari NIM sama dengan V2. Hasilnya itu 101 5 dikali 51 hasilnya itu 101 meter per second. Itu adalah V2 aksen. Sekian dari saya, terima kasih. Amazing. Baik, saya akan menjelaskan soal yang keempat dengan NIM 001. Sebuah bola golf bermasa 1 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 ms atau meter per sekon. Jika lamanya pemukul menyentuh bola 0,1 detik, maka berapa besar gaya pukul? Di sini diketahui massa bola sama dengan 1 kg NIM saya sendiri. Kecepatan awal V1 sama dengan 0 ms atau meter per sekon. Kecepatan akhir V2 sama dengan 150 ms atau meter per sekon. Waktu kontak T sama dengan 0,1 detik. Ditanya besar gaya pukul atau F. Penyelesaian di sini penyelesaiannya menggunakan hukum 2 Newton dalam bentuk impuls momentum. Di sini kita akan menggunakan rumus F kali T sama dengan M kali delta V. F sama dengan M kali dalam kurung V2 kurang V1 tutup kurung per T. F sama dengan 1 kali dalam kurung 150 kurang 0 tutup kurung per 0,1. F-nya di sini adalah 150 per 0,1 sama dengan 1500 Newton atau Newton. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4, yaitu dengan soalnya di sini masanya diganti dengan NIM saya 74. Jadi di sini sebuah bola golf bermasa 74 kg dalam keadaan diam. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter per sekon. Jika lamanya pemukul menyentuh bola 0,1 detik, maka berapakah besar gaya pemukul? Nah, di sini kita sudah mengetahui massa bola, yaitu dengan NIM saya 74 kg. Kecepatan awalnya V1 sama dengan 0 meter per sekon, dan kecepatan akhirnya V2 sama dengan 150 meter per sekon, dan juga waktu kontaknya T sama dengan 0,1 detik. Nah, di sini yang ditanya adalah besar gaya pukulnya atau F. Jadi di sini penyelesaiannya menggunakan hukum 2 Newton dalam bentuk impuls momentum. Di sini rumusnya adalah V kali T sama dengan M kali delta V. F sama dengan M. Jadi M ini adalah massa bola 74 dan dalam kurung F2 kurang F1 per T. Jadi F2 nya sudah dapat, yaitu 0 meter per sekon, dan V2 nya adalah 150 meter per sekon, dan V1 nya 0 meter per sekon dibagi dengan T. Waktu kontaknya di sini V sama dengan
74 kali dalam kurung 150 kurang 0 per 0,1. Jadi V sama dengan 11.100 dibagi dengan 0,1 yaitu 111.000 Newton. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu sebuah peluru massanya 0,2 gram ditembakkan dan mengenai sebuah plestisin yang massanya 200 gram yang digantungkan pada seutas tali panjang. Pelurunya masuk dan menyentuh dengan plestisin. Jika kecepatan peluru sebelum mengenai plestisin 300 meter per sekon, hitunglah kecepatan plestisin tersebut masuk ke dalamnya. Di sini kita menggunakan hukum kekekalan karena peluru dan plestisinnya menyatu. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 balas kurung V1. Diketahui M1 sama dengan 0,02 gram, kita ubah menjadi ke kilogram, menjadi 0,002 kilogram. V1 nya 300 meter per sekon. M2 200 gram, kita ubah menjadi kilogram, 0,02 kilogram. V2 nya 0 meter per sekon. M1 dikali V1 0,002 dikali 300 menjadi 0,6. M2 dikali V2 sama dengan 0,02 dikali 0 menjadi 0. M1 ditambah M2 sama dengan 0,002 ditambah 0,2 hasilnya 0,2002 sama dengan 0,06 dibagi 0,2002 hasilnya 0,299. Di sini saya akan melanjutkan soal yang ke-6, yaitu dengan soal sebuah bola kasti dilepaskan dari ketinggian 15 meter di atas lantai dan bola memantul setinggi 15 meter. Ditanya berapa nilai koefisien restitusi antara bola dan lantai. Jadi di sini diketahui ketinggian awalnya yaitu 15 ditambah 10 sama dengan 25 meter, dan ketinggian pantulan sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 10 meter. Ditanya koefisien restitusi. Jadi E akar ketinggian pantulan per ketinggian awal sama dengan akar 10 per 25 sama dengan akar 0,4. Dan di sini akar 0,4 yaitu 0,632. Jadi jawabannya adalah, jadi koefisien restitusinya adalah 0,632. Saya akan menjelaskan soal nomor 7 dengan soal bola kasti 36 gram dilemparkan ke pemain dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bola dipukul dengan selang waktu 0,2 sekon sehingga berbalik arah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan gaya pukul yang diberikan. Jadi diketahui M sama dengan 36 gram, namun kita ubah ke kilogram menjadi 0,036 kilogram. PI sama dengan 5 meter per second, VT sama dengan 20 meter per second, dan delta T sama dengan 0,2 second. Yang ditanya adalah F atau gayanya. F kali delta T sama dengan M kali delta V. Di sini delta T sama dengan VT kurang VI sama dengan min 20 meter per second dikurang 5 meter per second sama dengan min 25 meter per second. F kali 0,2 second sama dengan 0,036 kg dikali min 25 meter per second. F kali 0,2 second sama dengan min 0,9 kg meter per second. Jadi F sama dengan min 0,9 kg meter per second dibagi 0,2 second. F sama dengan min 4,5 Newton. Tanda negatif menunjukkan arah gaya berlawanan dengan arah datangnya bola.